Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali hadir untuk mengkaji kembali kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Dua kali pertemuan kita telah membahas tentang prolog dari muallif, dari musannif. Sekarang kita masuk kepada muqaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. I'lam anna as-su'ala fi mawadhi'il hajah wa fi mawatinil iskal wa li talabil mazidi minal ilmi wal istibsar mimma jarat alaihi adatul akhyar fil a'sari wal amsar wa huwa a'ni as-su'al wajibun anil ilmil wajib. Ketahuilah bahwasanya bertanya pada saat perlu, pertanyaan dikala dibutuhkan, dan pada saat kita mengalami ketidakjelasan, sekaligus untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, merupakan salah satu tradisi orang-orang pilihan di berbagai penjuru dunia. Artinya bertanya untuk menambah ilmu, bertanya untuk menambah wawasan, bertanya untuk keluar dari suatu problematika dan persoalan, itu adalah merupakan tradisi orang-orang pilihan di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Wa huwa a'ni as-su'al wajibun anil ilmil wajib. Yang saya maksud di sini adalah bertanya, yakni bertanya ketika kita butuh, bertanya pada saat kita ada hal-hal yang iskal yang tidak kita fahami, bertanya untuk menambah pengetahuan, ilmu, wawasan, ya, itu justru hukumnya wajib jika berkaitan dengan ilmu yang wajib. Contoh, sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian kita tidak tahu apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, apa saja yang membatalkan, maka wajib hukumnya kita untuk bertanya. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkara wajib. Maka jika kita tidak bertanya, berarti kita dosa justru. Karena bertanyanya ya untuk hal-hal yang sifatnya wajib, maka bertanya, mengajukan pertanyaannya juga hukumnya wajib. Contoh lagi zakat misalnya, kita wajib zakat fitrah. Oke, kita yang semuanya sama pasti wajib zakat fitrah. Oke, kalau zakat mal, ya sebagian wajib, sebagian enggak karena kita ada yang tidak mampu misalnya.
Kalau zakat perdagangan, kalau kita tidak berdagang ya enggak. Zakat emas jika kita enggak punya ya enggak. Kemudian zakat binatang ternak, kalau kita bukan seorang peternak ya enggak. Itu. Tapi zakat fitrah yang semua kita wajib untuk melakukan. Kita tidak tahu berapa ukurannya zakat fitrah, kapan wajibnya, berapa ukurannya, siapa saja yang boleh kita berikan. Kita tidak tahu itu. Maka karena hukum zakat fitrah itu wajib, kita yang tidak tahu tentang ya seluk-beluk dan semua yang berkaitan dengan zakat fitrah, justru hukumnya menanyakan tentang zakat fitrah itu wajib. Nah, itu yang dimaksud bertanya ketika dibutuhkan, di saat kita mengalami permasalahan, dan sekaligus untuk menambah wawasan pengetahuan sebagai adat dari para ya orang-orang terpilih di sepanjang zaman. Itu justru hukumnya wajib jika berkaitan dengan perkara wajib. Wa fadlun anil ilmi alladhi huwa fadilah. Ya, dan keutamaan. Artinya bertanya itu justru merupakan sesuatu, kalau tadi wajib, terkadang juga dianjurkan jika pertanyaan yang diajukan menyangkut perkara-perkara yang juga menyangkut keutamaan. Nah, contoh terkait puasa Ayyamul Bid, kita tidak tahu, hanya sempat mendengar puasa sunat Ayyamul Bid. Kita tidak tahu kapan puasa sunat Ayyamul Bid. Puasa sunat Ayyamul Bid sunnah. Maka kita yang tidak mengetahuinya kapan waktunya, ya, itu hukumnya juga sunnah untuk bertanya. Ternyata bertanya itu pun hukumnya bervariasi. Jika menyangkut hal-hal yang fardu, yang wajib, maka bertanyanya itu hukumnya wajib. Oke? Dan jika berkaitan atau menyangkut hal-hal yang sunnah, maka bertanyanya juga hukumnya sunnah. Wassu'alu miftahun yatawassalu bihi ila ma fis sudur wal qulub mim ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Sekaligus bertanya merupakan sebuah kunci yang dapat membuka atau yang dapat menyampaikan kepada terbukanya hati, terbukanya dada dan hati. Maksudnya mungkin ketika kita ada sebuah persoalan yang belum kita fahami apa maknanya, bagaimana maksudnya, yang sebelumnya kita belum dapat untuk mencerna, untuk mengurai, maka ketika ditanyakan, kita mendapatkan jawaban, mendapatkan pemahaman, maka kita akan menjadi lega dan menjadi ya menerima. Min ma'anil ulum wa asraril ghuyub, semisal dari makna-makna ilmu dan rahasia-rahasia yang samar. Ya, rahasia-rahasia yang samar. Makna-makna ilmu, karena ilmu itu ada ilmu yang jelas, ada ilmu yang kelihatan, ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang tersembunyi, ada ilmu yang masih membutuhkan penafsiran, ada ilmu yang masih membutuhkan penjabaran, ya, dan itu juga pintunya salah satunya berdasarkan apa? Bertanya. Bahkan Nabi telah menyebutkan fa inna babal ayyi as-su'alu. Nah, sesungguhnya yang menjadi pembuka, ya, fa inna syifa'al ayyi, maaf, sungguhnya obat dari penyakit kebodohan as-su'alu adalah bertanya, ya, bertanya. Fakama annahu la yusilu ila ma fil buyut minal amti'ati wan nafais illa bil mafatihi al-muttakhidhati minal hadidi wal khosyab, sebagaimana tidak dapat untuk mencapai apa yang ada di dalam rumah dari perhiasan,
ya, dari barang-barang yang berharga kecuali dengan kunci yang dibuat, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, okay? Artinya kita punya barang-barang berharga tentu kan pada umumnya diletakkan di dalam rumah. Di dalam rumah pun itu masih di tempat yang paling privasi, di dalam kamar. Kamar pun di tempat yang paling privasi, di mana? Di dalam lemari. Lemari pun di tempat yang paling privasi, di mana? Di dalam laci-laci yang tersembunyi. Begitu juga, kadzalika la yusilu ila ma indal ulama wal arifin, demikian pula tidak akan sampai kepada ilmu yang dimiliki oleh para ulama dan orang-orang arif fil minal ulumi wal ma'arif, yang berupa ilmu-ilmu yang dimiliki para ulama, kemudian wal ma'arif, dan kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan yang dimiliki oleh para urafa, illa bil as'ilati, kecuali dengan bertanya. Ya, kalau tadi kita untuk masuk ke sebuah rumah untuk mengambil perhiasan, barang-barang berharga yang kita simpan dalam rumah, itu kita tidak akan bisa menggapainya kecuali dengan menggunakan kunci. Ya, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu. Seperti itu juga kata Imam Al-Haddad, kita tidak akan sampai kepada ilmu yang dimiliki para ulama, kearifan yang dimiliki oleh para orang bijak bestari, kecuali setelah illa bil as'ilati, kecuali dengan bertanya, ya, al muttakhidati min talabil istifadah, yang dibuat, ya, kunci pertanyaan itu. Jadi pertanyaan di sini diserupakan seperti kunci tadi. Kalau kuncinya kita untuk masuk rumah, ya, untuk mengambil perhiasan yang kita simpan dari perhiasan yang indah, itu kuncinya. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu. Maka untuk mendapatkan indah yang dimiliki para alim dan para urafa, para arifin, itu juga perlu kunci, yaitu dengan bertanya, ya, dari mintolabil istifadah. Ya, untuk mencari istifadah, untuk mencari apa istifadah? Ya, mencari, ya, pelajaran untuk mendapatkan tambahan-tambahan faidah. Tapi syaratnya makrunatan bisidqi warraubati wa husnil adab. Tapi harus dibarengi pertanyaannya itu, ketika kita bertanya tersebut harus dipenuhi dengan satu bisidqi, dengan kejujuran. Okay? Kejujuran yakni dalam bertanya tersebut betul-betul jujur, ya, tidak ada motif lain kecuali untuk mendapatkan istifadah, warraubati, dan dengan betul-betul, ya, cinta ilmu, wa husnil adab, juga tidak lupa tetap memperhatikan adab yang baik, harus disertai dengan adab. Jadi ada tiga yang harus diperhatikan ketika kita bertanya. Satu, harus ada kesidikan. Yang kedua, harus ada raghbah, ya, raghbah, rasa senang terhadap ilmu. Husnil adab, harus dipenuhi juga, diiringi juga pertanyaannya itu dengan memperhatikan etika. Wa qad warada syar'u bil amri bisual. Bahkan di dalam agama telah menyebutkan perintah untuk bertanya. Wa waradal hasu alaihi, ya, lebih dari itu bahkan menganjurkan untuk bertanya. Wa targhiba fihi, bahkan memotivasinya, motivasi untuk bertanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka hendaknya kalian bertanya terhadap orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Berarti kan anjuran untuk bertanya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir di sini adalah ahli ilmu, ulama. Ya.
Ahli dzikir, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnus su'ali nisful ilm. Ya, pertanyaan yang bagus itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa disebut pertanyaan yang bagus? Bagusnya bertanya itu separuh dari ilmu. Ya, karena ya nanti dia akan mendapatkan faidah-faidah yang sebelumnya belum dia fahami, itu akan terbuka setelah bertanya. Jadi akan mendapatkan faidah-faidah baru, akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang baru, yang update, itu setelah bertanya. Maka husnus su'ali nisful ilm. Bagusnya bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari husnus su'ali nisful ilm, yaitu bertanya yang disertai dengan adab. Bertanya yang disertai dengan adab. Ada tiga kan tadi. Pertama sidik, yang kedua apa? Raubah, yang ketiga husnul adab. Maka jika memenuhi tiga itu adalah separuh dari ilmu. Wa kullu man akhbaro. Wa kullu man akhbaro minal a'immah an si'ati ilmi. Bahkan setiap orang dari para a'immah, para imam, para tokoh-tokoh ulama tentang ansiati ilmi, menyangkut keluasan ilmunya. Faqasadahu bidzalika ayyu'rafa bihi fayus'alu anhu. Ketika tokoh-tokoh ulama itu mereka ya ada orang yang ingin mengambil ilmu faidah dari beliau, maka ditanya. Wa yutlabu minhu, dan diminta. Faqad rawa dzalika an Aliin karramallahu wajhah, dan yang demikian itu telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an Ibni Mas'ud wa Ibni Abbas wa Ibni Umar wa Abi Hurairah wa ghairihim minas salafi wal khalafi radhiyallahu an. Salah satunya dari sahabat ya, ketika ada permasalahan maka tanya kepada Rasulullah. Begitu juga sepeninggal Rasulullah, ketika ada permasalahan mereka bertanya kepada ya, yang dianggap mampu untuk memecahkan. Di sini disebutkan sejumlah tokoh sahabat ini. Ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Hurairah, yang mana nama-nama yang disebutkan adalah tokoh-tokoh sahabat yang kredibel, ya, yang kredibel dalam keilmuannya, Bon. Wa kana Sufyanus Tsauri yubadiru birrahil min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun min ahliha an syai'in minal ilm wa yaqulu hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ulangi, ada yang terlangkang nggih. Waqad harada jama'atun minal ulama annas ala su'ali minhum ka'urwat ibn Zubairin wal Hasanil Basri wa Qatadah. Ya. Di antara yang datang bertanya kepada sahabat tadi, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abi Hurairah, yang mana mereka itu adalah sederet nama-nama dari tokoh-tokoh ulama sahabat. Jadi kan sahabat itu kan tidak semuanya ulama. Jadi bukan semua sahabat itu ulama semua, enggak. Ya walaupun tanpa mengurangi kehormatan mereka, kedudukan mereka yang tidak tertandingi oleh generasi-generasi setelahnya. Jadi sahabat itu mereka juga bervariasi keilmuannya. Bukan berarti semua sahabat itu ulama, enggak. Mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan background yang bermacam-macam. Dengan peran yang juga bervariasi. Ya. Maka di sini Imam Al-Haddad menyebutkan sejumlah dari tokoh sahabat, ya, dari tokoh ulama sahabat. Nah, Sayyidina Ali, Sayyidina
Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abu Hurairah, ini ulama dari kalangan para sahabat. Di antara yang bertanya kepada mereka, ya, adalah seperti Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini sudah dari generasi tabi'in. Jadi tabi'in tanya ke sahabat. Wal Hasanil Basri, dan Hasan Basri. Hasan Basri bertanya kepada sahabat, diantaranya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Artinya berarti tradisi tanya menanya itu adalah tradisi ulama salaf, tradisi yang memiliki sandaran. Sahabat, ya, sahabat tanya Rasulullah, sahabat ditanya oleh tabi'in, tabi'in ditanya oleh tabi'in, dan seterusnya. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini juga generasi tabi'in. Yubadiru birrahil min kulli baldah. Bahkan beliau senantiasa melanglang buana, keliling ke berbagai macam negeri, ya, ke berbagai tempat. Ketika beliau masuk ke sebuah negeri, ke sebuah tempat, walam yas'aluhu ahadun min ahliha. Dan jika beliau jumpai di tempat yang beliau singgahi, tempat yang beliau kunjungi itu tidak ada dari orang-orang yang bertanya tentang bab ilmu, maka beliau berkata, wa yaqulu hadza baladun yamutu fihil ilm. Ini adalah negeri, ini adalah tempat yang ilmu sudah mati di dalam. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat, apalagi pertanyaan-pertanyaannya itu menyangkut tentang ilmu, itu justru menunjukkan terhadap tingkat kemajuan intelektual, menunjukkan terhadap kemajuan, ya, kemajuan pengetahuan di tempat tersebut. Ya, kita tahu kan, kita bisa membaca, kita bisa melacak peradaban sebuah tempat itu kan melalui obrolan apa yang dibahas di situ. Ya, obrolan apa yang dibahas di situ. Ya, kita akan dengan mudah nanti akan bisa menyimpulkan jika orang-orang, coba kalau kita misalnya ke pesantren, ya, pesantren yang betulan loh, coba di pesantren, apa yang menjadi topik obrolan utama di kalangan, ya, di kalangan para santri? Ilmu kan? Yang mudzakarah, ada yang mudzakarah bab nahwu, ada yang sebelah sana saling mutolaah, saling mudzakarah bab fikih, ada yang sebelah sana tentang mantik, ada hidup gitu. Jadi justru kita bisa membaca, ya, peradaban di tempat itu apa sebenarnya yang maju di tempat itu bisa kita lihat dari topik, trending topik yang dibicarakan di tempat tersebut. Contoh sekarang kita ke pasar, obrolan apa coba? Obrolan apa yang menjadi trending topik ketika orang di pasar? Jual beli toh? Soalnya orang tawar menawar, ya. Memang itu peradabannya. Jadi kita bisa melihat peradaban sebuah tempat, ya, itu melalui apa yang menjadi isi pembicaraannya. Kalau yang menjadi topik pembicaraannya adalah ilmu, oh berarti itu lingkungan yang berperadaban keilmuan. Ya, yang berperadaban keilmuan. Jadi ini yang terkadang sulit untuk kita temukan, bi'ah tradisi, lingkungan untuk menciptakan nuansa keilmuan. Bahkan salah satu ulama Azhar, ya, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih sekali Al-Azhar itu dia mampu bertahan sampai saat ini, sudah usianya yang ke 1811 tahun, itu hampir ya, sudah hampir 1000, ya, sudah hampir berapa? Sudah hampir 1020 tahun. Sudah satu abad lebih. Sudah 1 abad lebih. Sudah 10 abad lebih. Kenapa kok masih tetap eksen sampai saat ini, masih tetap eksis? Karena di sana lingkungan keilmuannya terbentuk, bi'ah ilmiahnya juga terbentuk. Bahkan ada di antara ulama Azhar ketika di Sohan itu semacam serambi Masjid Al-Azhar itu. Ketika di situ ada orang-orang yang membicarakan hal lain selain ilmu, di situ akan ditegur langsung. Ini Azhar sebagai gudang ilmu. Kenapa engkau membicarakan hal lain?
Jika berbicara bisnis jangan di sini. Sampai seperti itu. Saking terbentuknya, kentalnya tradisi keilmuan di sana. Jadi maka sangat-sangat beruntunglah kita di Iwamid ya mampu menghidupkan ya, tradisi bi'a-bi'a ilmiah ini yang diisi dengan berbagai kajian, berbagai berbagai pembahasan kitab, berbagai disiplin keilmuan ini dalam rangka untuk memajukan kita, ya, untuk memajukan peradaban kita, utamanya dari segi intelektual. Makanya Imam Sufyan Tsauri ketika beliau datang berkunjung ke sebuah tempat, di situ kok tidak ada muncul pertanyaan, tak ada satupun dari orang-orangnya yang bertanya, maka beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Ini adalah negara yang mati keilmuannya. Wa kana Shibli rahimahullahu idza jalasa fi halaqatihi wa lam yas'alhu ahadun yatslu alaihim qaulahu ta'ala. Bahkan Imam Asy-Syibli ini termasuk salah satu ulama sufi ini. Idza jalasa fi halaqatihi, ketika beliau duduk di halakohnya, halakoh ini apa? Majlis yang dikelilingi oleh penuntut ilmu. Nah, di halakoh itu kan secara bahasa artinya lingkaran. Ya, majlis lingkaran di mana orang-orang melingkar mengelilingi beliau untuk membahas ilmu. Ini namanya halakoh. Ya, disebut halakoh. Jadi tempat ya orang-orang melingkar duduknya untuk membahas suatu ilmu. Ini namanya halakoh. Ya, disebut dengan halakoh. Baik. Idza jalasa fi halaqatihi wa lam yas'alhu ahad. Kok tidak dijumpai ada orang yang bertanya dalam majlis beliau itu? Ya. Maka beliau akan membaca firman Allah, wa waqa'al qawlu alaihim. Ya, bima zalamu fahum la yantiqu. Dan disampaikan kepada mereka ucapan, ilmu tentang apa yang mereka lakukan, lalu mereka tidak berbicara, tidak bertanya, tidak menyampaikan. Berarti ini menunjukkan terhadap kemunduran dari suatu komunitas jika di situ tidak ada pembahasan ilmu. Tapi di Iwamid ini luar biasa. Saya bukan sekedar ya untuk memuji panjenengan boten. Di Iwamid itu selalu hidup dengan kalau dibuka session tanya jawab, wah yang ketika dibuka maka justru waktunya yang sering tidak cukup untuk melayani menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan harus sampai diundur, ditangguhkan kepada halakoh berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Keilmuan bi'ah ilmiah di Iwamid ini berarti benar-benar hidup. Mudah-mudahan terus bertahan. Gitu. Amin. Allahumma amin. Warubama yas'alul alimu julasahu. Terkadang seorang alim itu bertanya kepada teman duduknya. Ya. Artinya pertanyaannya terkadang justru yang melontarkan itu dari orang yang alim itu sendiri. Nah, artinya justru seorang guru yang bertanya kepada muridnya. Apa tujuannya? Liyufidahum waliyu'arrifa bihi ma'indahum minal ilm. Supaya tujuannya ketika orang alim itu yang bertanya, supaya apa? Supaya mendapatkan, mampu memberikan faidah kepada mereka dari ilmu yang telah mereka miliki. Contoh sekarang, kan ada di antara metode seorang guru dalam mengajar, dia memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya sebelum memulai ke pembahasan baru. Jadi misalnya majelis ini, kemudian di majelis depan sebelum memulai pembelajaran baru, guru tersebut akan bertanya dulu tentang pembahasan yang sudah kita bahas pada pembahasan hari ini. Ada guru yang modelnya seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberi pemahaman kepada mereka. Barangkali yang minggu kemarin lupa bisa ingat, bisa segar kembali. Atau barangkali yang minggu lalu tidak hadir bisa
terkejar mendapatkan ilmu baru. Ya, liufidahum wa liyu'arrifa bihi ma indahum minal ilm kama warada fil hadis sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kana fi jama'atin min ashabihi fasa'alahum an syajaratin la yaskutu waraqah. Ada sekelompok orang dari sahabat Nabi bertanya tentang sebuah pohon yang daunnya itu tidak rontok-rontok. Wa hiya syabihatun bil mu'min, yang diserupakan pohon yang tidak rontok daunnya itu dengan orang mukmin, diserupakan. Falam ya'rifha al-hadirun, dan tidak ada satupun dari hadirin yang menjawab. Artinya Nabi mencoba untuk menghidupkan suasana dengan membuat semacam apa ya, teka-teki. Apa yuk, kan sering kita dulu ketika kecil misalnya, apa yuk buah yang pohonnya di daratan, buahnya di dalamnya air. Ada tahu dulu kita sering main tebak-tebakan seperti itu. Sebenarnya mengasah juga ya kemampuan kita untuk berpikir, untuk tangkas dalam berpikir. Akhirnya kita apa? Punya gambaran pohon yang batangnya di darat, buahnya di dalam air. Buahnya di dalam air. Bayangan kita apa? Bayangan kita air, buahnya itu menyelam ke dalam air. Oh, ternyata enggak. Ternyata maksudnya itu menguji ketangkasan kita berpikir. Ya. Pohon batangnya di darat, buahnya di dalam air. Apa? Ternyata kelapa. Yang di dalam buahnya itu air maksudnya. Ya. Nabi juga pernah, beliau bertanya pada para sahabat, membuat teka-teki beliau, apa pohon yang daunnya tidak pernah rontok? Yang beliau serupakan dengan orang mukmin. Ya. Para sahabat ternyata tidak ada yang jawab, hatta akhbarahum alaihi salatu wassalam annaha nakhlah. Oh, sehingga Nabi sendiri yang menjawab bahwasanya pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma kan tidak pernah rontok daunnya itu. Ya. Tidak pernah rontok. Belum pernah kita menemukan pohon kurma itu rontok. Ya kalau rontok dengan pelapahnya ya. Wa kana fihim Ibnu Umar, dan ya di antara di situ ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini juga termasuk dari tokoh ulama sahabat.